Wan, apa jangan-jangan ada hubungannya lagi nih? Lagi-lagi Ridwan Kamil di balik ini. Tenang Bang, bukan lagi LLD Bang, LLR sekarang. Bang siapa nih? Nggak tahu. Jadi PTPN itu kan punya persetujuan lingkungan. Betul. Persetujuan lingkungannya itu untuk usaha perkebunan. Ya. Lalu kemudian ada juga persetujuan lingkungan untuk HIBIS dan 9 perusahaan lain lainnya. ya. Nah, menurut Kementerian LH harusnya tidak boleh itu ada persetujuan lingkungan di atas persetujuan lingkungan. Tapi kemudian Pemprov itu bilang ke Pemkap waktu itu ya, PJ Gubernur ya, kalau mau ditindaklanjuti ya silakan saja disuruh bongkar biang lalanya gitu. Tapi memang di hold oleh Pemkap saat itu ketika Bupati meminta klarifikasi dengan kepala-kepala dinas setempat. Kenapa? Karena saat itu sedang masanya setelah Pilpres dan menjelang Pilkada. Jadi terhambat. Artinya kan ini potensi konflik of interestnya lumayan ya. Karena perizinan Karena, itu iya. segala macam diurus saat Ridwan Kamil masih menjabat Persis. sebagai gubernur ya. Persis. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Langsung muncul kan? Oh ada ini guru-guru yang bisa digantikan teknologi ini. Betul tidak? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru yang mengajarnya itu saja. Dah direkam aja. Semester besok diulang rekamannya. Betul tidak? Guru yang mekanistik, guru yang repetitif, guru yang tidak bawa kebaruan, itu mudah sekali diganti teknologi. Tapi guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, guru yang terlibat dengan siswa, tidak ada teknologi apapun yang bisa menggantikannya. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, kita masuk yang mana? Ini kita ini masuk yang mana? Masuk yang pertama atau yang kedua? Dan kalau kita ingat dulu, kita menyukai sebuah bidang karena bukunya atau karena gurunya? Itu dia. Hampir selalu karena gurunya. Hampir selalu gurunya. Karena itu perhatian soal ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, selama dulu ikut pendidikan, dari awal sampai akhir, berapa jumlah guru dan dosen? Sebutlah lebih dari 75. Betul tidak? Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat nggak semua nama gurunya? Ingat nggak semua nama gurunya? Ini guru-guru semua di sini. Dari mulai RA sampai Aliyah, ingat nggak nama gurunya? Ada yang ingat, ada yang tidak. Rata-rata, ini sering saya, rata-rata kalau tidak pakai tulisan langsung sebutkan maksimal 5. Umumnya. Ada yang bisa jawab 20 tapi asal nama itu. Rata-rata 3 sampai 5 yang langsung keluar namanya. Pertanyaan kedua, guru macam apa yang diingat? Guru yang gimana yang diingat? Hah? 2, guru yang menyenangkan dan guru yang menyebalkan. Betul tidak? Pertanyaan, kita termasuk guru yang akan diingat atau akan dilupakan? Nih, kita di sini nih, yang diingat atau dilupakan coba? Diingat. Kalau diingat karena yang mana? Yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Ini pertanyaan sederhana. Tapi ini menentukan kualitas pendidikan. Semakin banyak guru diingat, berarti semakin baik kualitas pada saat kita belajar dulu. Semakin banyak guru yang menginspirasi, maka semakin banyak guru yang menempel di benak kita. Ini problem utama kita. Karena itulah saya usul ada keseriusan di dalam mengembangkan kemampuan kapasitas guru di dalam proses mendidiknya. Mengubah kurikulum itu baik-baik saja. Tapi mengubah yang menjalankan kurikulum itu jauh lebih penting. Oh, tepuk tangan nanggung, Mas. Tepuk tangan langsung, Mas. Sama kalau dukungan jangan telat, Ustaz siap. Tadi mau dukung harusnya kemarin, wah ya itu semarake kalah ya kuwi gitu ya. Dukungan telat gitu. Nek dukung ya saat durunge pemilu tuh ya. Pemilu wis rampung ya wis repot ya. Nah, sampai di mana kita tadi itu ya?
Hah? Guru. Jadi, guru mana tadi? Kurikulum. Kita memanah. Misalnya. Mengganti busurnya baik-baik saja. Mengganti anak panahnya baik-baik saja. Tapi selama pemanahnya tidak mengalami peningkatan kemampuan memanah, kita selalu meleset dalam memanahnya. Oke, ganti kurikulum, ganti material itu seperti ganti busur dan ganti anak panah. Ini yang pegang panahnya nggak pernah ditingkatkan. Maka selalu kita akan mengalami problem. Jadi saya usul agak serius. Pendidikan Islam di segala jenjang harus mengalami pengembangan kemampuan guru yang amat serius. Ini salah satu PR terbesar kita. Dan kalau itu dikerjakan, sekalian, nanti insya Allah terjadi perubahan yang luar biasa. Ini terkait dengan rekomendasi. Kemudian terkait dengan anak-anak kita. Kami melihat anak-anak kita ini, tadi saya cerita juga di ONS sekalian. Anak kita ini anak abad 21. Betul ya? Mereka natif di bidang digital. Anak abad 21. Gurunya abad berapa? Gurunya abad berapa? 20 gurunya. Kita ini orang-orang abad 20 semua. Sekolahnya abad 19. Bapak-bapak, ibu, ambil foto kelas-kelas tahun 1800, bandingkan dengan sekarang. Masih sama. Ini saya usul, ada keseriusan di dalam mengintegrasikan 3 abad di dalam satu ruangan ini. 3 abad satu ruangan ini. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendatangi tempat-tempat di mana tidak ada lagi pembagian kelas yang seperti itu. Di mana anak-anak itu belajar, ini kejadian betul, Ustaz Siap, ruangannya kira-kira sebesar ini. Itu seluruh peralatan di tengah, di sana kelas 2, di sana kelas 3, di sini kelas 5, kelas 6 itu sendiri-sendiri. Lalu kemudian besoknya berubah lagi posisinya. Seluruh kebutuhan di tengah. Dan semuanya ruang kelasnya tidak ruang kelas yang berhadapan, klasikal, tapi berkelompok. Sekarang banyak sekali. Maksud saya adalah bukan satu rumus untuk semua urusan, tapi kita harus membuka perspektif baru tentang bagaimana pengelolaan kelas abad 21. Ini penting sekali kalau boleh saya usul. Lalu terkait dengan siswa. Ke depan, Bapak sekalian, kami melihat ada 3 unsur dasar dan 2 unsur pendukung yang dibutuhkan. 3 unsur dasar ini pertama adalah mengenai akhlak. Karakter, ini sudah jadi perhatian kita. Tapi saya selalu garis bawahi, karakter itu 2. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral ini apa? Rendah hati, tawadu, soleh, beriman, bertakwa, sopan, itu karakter moral. Karakter kinerja, rajin, tuntas, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, berani ambil keputusan, itu karakter kinerja. Nah, kita harus menumbuhkan karakter ini dua-duanya. Dan izinkan kami menegaskan, sering-seringlah menggunakan istilah menumbuhkan karakter, bukan menanamkan karakter. Karena karakter itu ditumbuhkan, bukan ditanamkan. Tumbuhkan, karakter ditumbuhkan. Nah, dengan itu ditumbuhkan keduanya, insya Allah ini akan punya pondasi yang kuat. Karena kita ingin dua-duanya. Saya beri contoh, ingin tidak anaknya itu jujur, rendah hati, tapi malas. Mau enggak itu? Nggak mau. Atau kerja keras, tangguh, tapi culas. Nggak mau. Kita mau dua-duanya tuh. Nah, jangan sampai perhatian pada akhlak pendidikan karakter itu hanya moral saja, tapi kinerja tidak dapat perhatian. 2 itu. Lalu, itu pertama soal akhlak karakter. Yang kedua, soal kompetensi. Kompetensi ini, atau keduanya soal literasi dulu. Literasi ini sudah melampaui sekarang. Bapak Ibu sekalian,
kajian soal literasi sangat luas sekali. Ini usul saya dapat perhatian serius. Literasi apa? Literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan. Literasi itu unsurnya sekarang banyak sekali. Kalau dulu literasi itu calistung, sekarang sudah lewat literasi itu. Literasi ini memperluas wawasan. Ini mendasar sekali kemampuan literasi. Jadi satu tadi adalah karakter atau akhlak, yang kedua adalah literasi, dan literasinya ada beberapa. Lalu yang ketiga, kompetensi atau skill. Nah ini ada 4. Satu adalah kreativitas, 2 kemampuan berpikir kritis, 3 kemampuan untuk komunikasi, dan keempat kemampuan untuk kolaborasi. Kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis. Nah ini mohon izin lemahnya kita di sini. Ini yang membuat kita sering lemah di sini. Kita menguji anak-anak kita bukan seberapa kritis dia, bukan seberapa kreatif dia, tapi seberapa imitatif dia. Apa sih? Kok istilahnya seberapa imitatif? Nih, dikasih buku, Anda pelajari, nanti bulan depan diuji. Pertanyaannya adalah tentang isi buku ini. Yang jawabannya paling sama dengan isi bukunya, itu yang nilainya paling tinggi. Jadi kita ngajari apa? Imitatif. Kasih buku, coba kritisi buku ini. Apa kurangnya buku ini? Apa kritiknya pada buku ini? Nah itu baru ngajari berpikir kritis. Tapi kalau kita selama ini masih menguji hab, itu nanti saya tes. Yang nilainya tinggi yang paling sama, nah ini berarti belajar imitasi. Nah ini tidak bisa. Nah kita harus ubah itu. Kita harus ubah sehingga kemampuan kritis muncul, kemampuan kreatif muncul, kemampuan imajinasi muncul. Disinilah yang disebut sebagai abad 21 yang dibutuhkan. Nah kita punya pondasinya, sudah nih pondasinya disiapkan di MTA ini dan di mungkin madrasah yang ibu bapak kelola. Tapi pertanyaannya, sudah dimunculkan kemampuan kritis, kreatif? Belum. Kalau belum, ini harus dikerjakan. Mau menang di masa depan, maka kuasai yang 4 ini. Insya Allah akan bisa menang di masa depan. Insya Allah menang di masa depan. Karena apa? Karena Bapak Ibu, anak-anak kita akan berkompetisinya di level dunia. Dan level dunia itu yang dimunculkan itu. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan kemampuan kolaborasi, nanti masalah. Ini Bapak sekalian salah satu kelemahan kita di bangsa Indonesia. Kemampuan kolaborasi. Saya beri ilustrasi Bapak sekalian. Olimpiade kemarin kita menang, dapat medali. Medalinya apa aja? Panjat tebing, angkat besi, makan kerupuk, ya, 17-an makan kerupuk Pak. Badminton. Itu individu atau kelompok? Individu. Semua keberhasilan kita di tingkat internasional hampir selalu bukan berkelompok. Bukan berkelompok. Anak-anak kita ikut Olimpiade Sains pada menang. MTQ internasional menang. Betul tidak? Tapi semuanya individu. Kenapa? Karena kemampuan kerja kelompok kita tidak ditumbuhkan dengan sehat. Dan dari kecil. Karena itu sekolah-sekolah kita harus serius menumbuhkan kemampuan kerjasama. Dan kalau kerjasamanya baik, insya Allah juga kalau organisasi nggak ada tandingan nanti. Kalau ada ormas, nanti ada ormas tandingannya. Ada partai tandingannya. Kenapa? Kemampuan kolaborasi. Ini yang dibutuhkan dari awal. Dan tidak mungkin kita kerjakan segalanya tanpa berjamaah. Nah mungkin. Ini diajarkan ya. Berjamaah di situ. Jadi sekalian yang kami hormati, 4 ini kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif ini diperlukan sekali. Lalu itu ketiga ya, tadi akhlak yang pertama, kedua literasi, 3 kompetensi, yang keempat adalah tentang kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan.
kepemimpinan. Yang ini mendasar sekali untuk dikerjakan. Dan saya sering ingatkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan itu sering melupakan prinsip dasar. Seseorang disebut pemimpin syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya disebut pemimpin jika apa? Bijak. Oke, apalagi? Adil, apalagi? Jujur ya? Tanggung jawab. Amanah. Syarat itu betul, tapi itu syarat pemimpin yang baik. Kalau syarat pemimpin itu lebih sederhana. Ada makmum, itu aja. Lah iya toh. Panjenengan berdiri di sajadah, di mihrab ini. Oke, tempatnya imam, sholat sendirian. Imam itu. Boleh nggak disebut imam? Nah, jenengan disebut imam jika apa? Nah, itu dia. Jika ada makmum. Kalau tidak ada yang menjadi makmum, nggak ada itu namanya imam. Nah, hampir semua pendidikan kepemimpinan kita tidak menekankan soal makmum. Oke? Tapi menekankan soal karakter pemimpin yang baik. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin. Baik apa tidak? Tidak. Tapi pemimpin bukan? Pemimpin. Nah, kita harus menunjuk. Kenapa? Yang membuat seringkali antara pemimpin yang dipimpin itu tidak nyambung karena kita membesarkan pemimpin, melupakan yang dipimpin. Dan setiap kali kita bicara kepemimpinan seakan-akan ini tentang satu orang. Ini adalah tentang satu kelompok jamaah. Selama tidak ada makmumnya, ya Anda bukan imam. Sederhana sekali. Jadi walaupun punya jabatan, kalau tidak ada yang ikut, Anda bukan pemimpin. Dan kalau ada orang lepas jabatan lalu nggak diikuti, bukan pemimpin. Pemimpin itu bila dia diikuti secara suka. Nah, ini konsep kepemimpinan yang perlu ditumbuhkan secara serius. Itu yang keempat. Yang kelima, pemahaman tentang kalau kami istilahkan global. Jadi pemahaman global ini penting sekali ditumbuhkan. Kami usul semua ruang-ruang kelas itu memasang peta. Peta apa? Peta dunia. Bukan hanya peta Indonesia. Supaya sadar jarak Aceh ke India lebih dekat daripada Aceh ke Papua. Dari Jakarta ke Singapura lebih dekat daripada Jakarta ke Medan. Solo Medan itu lebih jauh daripada Solo Singapura. Tapi kalau kita tidak punya gambaran dunia itu, lalu apa? Kenapa anak-anak kita penting? Supaya pengetahuan dia tentang dunia membuat dia punya kesadaran dia 3 warga. Saya warga Solo, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Nah, itu harus ditumbuhkan. Dan nanti dia lihat bentangan umat Islam itu dari mana. Bentangan umat Islam itu dari mana bentangannya? Dari Maroko sampai Merauke, gitu kira-kira. Itu bentangan itu. Negara-negara negara berpenduduk mayoritas Islam itu bentangannya di situ tuh. Itu tidak bisa tanpa ada visual yang terus-menerus di depannya. Kesadaran global ini diturunkan kemudian dalam bentuk kemampuan bahasa. Dan tadi sudah disebutkan di sini. Kemampuan bahasa di dalam poin nomor 1, penguatan bahasa Arab. Saya usul anak-anak kita tambahkan bahasa internasional, bukan bahasa asing. Apa bedanya bahasa asing dengan bahasa internasional? Bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita, itu bahasa asing. Kalau bahasa internasional, bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Nah, gunakan bahasa internasional. Sehingga wawasannya global diturunkan dalam bentuk bahasa. Dan ini juga artinya mereka melihat di mana mereka memiliki mimpi tentang perannya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang peringatan Hari Santri, bagaimana santri mewarnai dunia, maka dia harus membayangkan lebarnya dunia, ruang berkiprahnya sebesar apa. Tapi kalau di kelas-kelas kita gambarnya hanya Indonesia, maka mereka juga membayangkan ruang kiprahnya hanya seluas Indonesia.
ini 5 butir yang menurut hemat kami perlu jadi perhatian. Keempat kepemimpinan dan kelima adalah pemahaman global yang ditumbuhkan di anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus memulai 5 hal ini? Mulai dari muridnya atau mulai dari gurunya? Mulai gurunya. Selama gurunya belum memulai ini, sulit muridnya untuk mulai. Dan yang guru di sini insya Allah guru yang diingat sama murid-muridnya nanti. Ya, saya diingat. Karena kita sering mengalami, sekalian. Kita ingin agar anak-anak kita tumbuh, tapi kitanya sebagai pendidik tidak secara serius menumbuhkan diri kita sendiri. Jadi istilah kami dulu pembelajar. Guru pembelajar, selama kita mau jadi pembelajar, maka kita akan bisa menumbuhkan itu semua. Jadi para masyayikh yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan titip salam pada keluarga, pada kolega, dan sampaikan kepada semua bahwa anak kita yang kita harapkan memenangkan masa depan, maka dia harus mempersiapkan diri dengan kompetensi masa depan. Jangan sampai anak kita di kemudian hari menengok kepada kita dan berkata, kenapa dulu kami tidak diajarkan ini? Kenapa dulu kami tidak dibekali itu? Ketika kita tidak menyiapkan hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa sekalian, kita kadang-kadang puas dengan ukuran masa lalu untuk mengukur kinerja pendidikan hari ini. Karena dulu saya dididik A, maka saya ingin melihat anak saya sekarang dididik A. Padahal sekarang harusnya A dan B dan C dan D. Penambahan itu jelas terlihat. Dan kita yakin dengan keterbukaan yang dimiliki sekarang ini, insya Allah dengan program-program seperti ini kita akan bisa menjangkau masa depan yang lebih baik. Dan tadi ada satu hal barangkali saya ingin tambahan dikit, jejaring internasional. Anak-anak kita ini, Bapak Ibu juga tolong semua punya HP toh? Punya HP? Punya sosial media di HP? Punya. Kalau yang gini ini biasanya Facebook ya? Oh Instagram. Instagram, Facebook, sosial. Pertanyaannya, temennya siapa di sini? Siap. Terima kasih. Nanti tolong mention ya. Ngikutin ya. Nah, alat ini adalah alat yang sangat modern. Tapi banyak di antara kita yang teman di dalam digitalnya adalah teman masa lalunya. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Betul tidak? Betul kan? Berarti alat modern ini dipakai untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Pertanyaannya, kenapa ini tidak dipakai untuk berteman dengan masa depan? Artinya apa? Sudahkah berteman dengan para dosen, para guru di berbagai negara lain? Pakai alat ini bisa loh. Kendalanya bahasa. Ada terjemah sekarang di sini. Anda bisa nulis, diterjemahkan, taruh di posting. Betul tidak? Jadi, kalau gurunya, dosennya menggunakan alat ini untuk tersambung dengan pusat-pusat penelitian dunia, dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, ulama-ulama dunia, tersambungkan di sini, maka anak-anak kita juga akan begitu. Jadi alat ini membukakan pintu-pintu tanpa paspor. Tidak perlu pergi, tapi dengan alat ini. Dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki jaringan luas hanya mendasarkan kepada HP. Bahkan sebagian belum pernah ke airport, tapi memiliki jaringan yang amat luas. Jadi ketika bicara tentang memperluas jejaring internasional, Ustaz Syihab, ini anak-anak kita gunakan alat ini. Saya memang menganjurkan anak-anak untuk punya paspor. Karena punya paspor itu membuat mereka punya kesadaran ini adalah alat untuk masuk ke internasional. Punya paspor. Soal perginya kapan soal lain nanti. Tapi yang penting punya
Paspor. Karena punya paspor itu sendiri memberikan perasaan saya warga dunia. Berangkatnya kapan urusan lain. Dan sebetulnya berangkat ke Malaysia saja, dia sudah pergi ke internasional. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu, luar biasa. Tapi alat ini, alat menyambungkan ke internasional. Ini yang harus kita gunakan. Jangan sampai kita komunikasi sama teman masa lalu terus. Tidak mengantarkan kita ke masa depan, Bapak Ibu. Tapi mengantarkan kita pada nostalgia. Nah, kita lagi butuhnya masa depan. Karena itu alat yang dipakai untuk membangun masa depan. Dan anak-anak muda kita kalau dirangsang, insya Allah akan bisa. Demikian Bapak sekalian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang apa yang dibahas oleh Bocor Halus Tempo, teman-teman. Ya bagaimana Bocor Halus Tempo ya membongkar dibalik daripada banjir Jawa Barat, teman-teman. Dan selama ini ya bagaimana nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selalu dikait-kaitkan dengan banjir tersebut, teman-teman. Wewenangnya sebagai gubernur pada saat itu. Nah di sisi lain bagaimana ya kalau kita lihat Pak Anies Baswedan ya menjadi gubernur, selama jadi gubernur di Jakarta itu sangat hebat, teman-teman. Beliau memang mengontrol berbagai aspek ya, terutama banjir, teman-teman. Bagaimana beliau ya dalam pendekatannya terhadap masyarakat, bagaimana program-programnya, termasuk dengan program yang digagasnya bahkan dilaksanakannya, yaitu sumur resapan, yang sebenarnya kalau kita lihat banjir di Jakarta ini lebih banyak ya banjir kiriman. Dan di sisi lain bagaimana kehebatan Pak Anies Baswedan ini ya dalam akademik, teman-teman. Jadi beliau ini sangat kompleks ya, sangat kompleks ilmunya, baik di dunia sosial, akademik, politik, bahkan strategi beliau dalam penanganan banjir dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?